Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merasakan di sela-sela aktivitas kehidupan kita merasa kok masalah banyak banget ya, masalah hidup kita kok banyak sekali ya, masalah saya kok gini-gini amat ya. Mari kita bersama pada kesempatan kali ini untuk merenungkan apa sesungguhnya yang menjadi masalah hidup kita. Apa sih itu masalah? Tentunya masalah itu ibarat soal. Soal adalah sesuatu yang butuh jawaban. Maka membaca ini semua tentunya akar permasalahan itu sendiri yang harus kita benahi bersama. Melihat sebuah persoalan atau permasalahan, tentunya ini dibutuhkan sebuah sudut pandang yang benar. Maka bicara masalah yang paling basis sesungguhnya, tentu ini merujuk kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita pertama kali. Dalam kaidah ulama mengajarkan awaluddin ma'rifatullah, bahwa yang pertama kali diwajibkan dalam menjalankan din atau belajar agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah sesungguhnya adalah tatkala kita tidak memahami atau tidak mengenal Allah dengan baik. Inilah sumber permasalahan awal. Kalaulah kita sepanjang hidup diuji dengan kesedihan, diuji dengan hal-hal yang sifatnya susah, kekurangan harta mungkin, kemiskinan, penyakit, dan lain-lain, memang itu sebuah masalah. Tapi apakah kemudian kita akan terjebak dengan masalah tersebut? Bukankah sebuah realitas kehidupan bahwa kita akan menghadapi sebuah kondisi baik senang maupun sedih, baik maupun buruk, bahkan salah ataupun benar? Maka di sini Islam objektif melihat perkara ini. Yang perlu kita pahami bersama, sesungguhnya kekurangan harta ataupun mendapatkan musibah bagi orang beriman memang itu sebuah masalah, tapi bukan sebuah masalah yang harus kemudian kita mengkerutkan kening kita untuk kemudian terjebak di dalam siklus yang terus-menerus mungkin menyedihkan, dirundung kesedihan di sepanjang waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan rumus kepada kita. Bukankah ketika kita sebagaimana diajarkan dalam surat Al-Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mungkin menghindari sebuah situasi, kondisi yang kadang menyedihkan apapun sebabnya, baik itu musibah, masalah, atau kekurangan harta misalnya, karena itu akan menjadi sunnatullah kehidupan. Tetapi ingat, kuncinya di sini, tatkala kita sudah bisa mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, Allah Rabb kami, maka disinilah apa sih definisi Rabb? Mungkin kita perlu kaji bersama, kita perlu pahami bersama. Pada prinsipnya di sini adalah keimanan. Pemirsa Aslam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang menjadi masalah dalam kehidupan itu adalah jauhnya diri kita dari iman, dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah problematika kita, sehingga kita kemudian terjebak dengan problematika itu.
Kalau kemudian dikatakan kita selalu dalam kesulitan, bukankah Allah berjanji dalam ayatnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa di dalam kesulitan ada sebuah kemudahan. Maka problematika sesungguhnya itu bukan pada sulit atau mudahnya hidup kita. Maka berbicara masalah ini tentunya berbicara bagaimana cara kita menghadapi masalah itu. Apakah kemudian ketika kita menghadapi kesulitan itu menjadi problematika? Tentunya itu sudah menjadi sunatullah, bahwa hidup kita akan menghadapi sulit, atau sebaliknya yang notabene itu akan menjadi ujian bagi orang-orang yang mengatakan dirinya beriman. Maka yang jadi masalah itu bukan sulit atau mudahnya, tapi bagaimana kita merespon dengan benar keadaan yang menimpa kita, baik itu sebuah kesulitan ataupun kemudahan. Seorang bisa saja justru akan menjadi masalah ketika mendapatkan sebuah kemudahan hidup. Dia lancar rizkinya, dia peroleh dengan mudah, bahkan melimpah. Tapi ingat, ikhwafidin rahimakumullah, pemirsa Aslan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudahan hidup ini justru bisa menjadi perangkap setan, dan itu sudah banyak dikisahkan dalam Quran. Banyaknya harta misalnya, tadi Korun, ini kemudahan hidup, tapi keliru cara meresponnya, justru tidak menggunakan landasan imannya, semakin mewujudkan eksistensi Allah dalam kehidupan. Tadi yang mengatakan innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya Rabb kami itu Allah. Ketika orang mengatakan Rabb kami Allah, berarti dia sadar hidup dan kehidupannya itu sesungguhnya adalah kehendak Allah. Apapun yang menimpanya berarti itu kehendak Allah. Maka dia menerima ketetapan itu, baik kelancarannya mendapatkan fasilitas hidup, maka dia tidak menghilangkan eksistensi Allah, maka timbul ketenangan di dalamnya. Dijanjikan oleh Allah melalui malaikatnya akan turun malaikat memberikan ketenangan. Tapi akan jadi masalah justru ketika dia diberikan fasilitas hidup, kemudahan hidup, tapi tidak mengatakan Rabbunallah, ini sebuah karunia Allah. Mungkin dia merasa bahwa itu adalah hasil karyanya, yang pada akhirnya dia menuhankan apa yang diperolehnya itu. Maka kemudian dia ketakutan, kekhawatiran muncul di situ, kehilangan fasilitas yang dia dapatkan. Disitulah sesungguhnya masalah, yakni ketika tidak mampu menyambungkan kedudukan Allah, imannya kepada Allah untuk bisa membaca apa yang dihadapkan sejatinya oleh Allah kepada dirinya. Maka kelancaran rizki, kemudahan hidup justru itu bisa menjadi masalah tatkala tidak direspon dengan cara yang benar menurut apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Begitu juga sebaliknya, apakah ketika dia mendapatkan kesedihan dari apapun penyebabnya, musibahkah, kekurangan hartakah, kemiskinankah, tapi tatkala itu direspon dengan benar, sadar lagi-lagi tadi qalu rabbunallah, karena Rabb kami adalah Allah, bahwa kehidupan yang menimpanya, kekurangan hartanya, kemiskinannya, ini kehendak Allah. Bisa saya dengan kekurangannya itu, karena itu cara Allah menjaga kedudukan dirinya supaya tidak menghamba kepada selain Allah. Sebagaimana tadi orang kaya bisa jadi justru menghamba kepada hartanya atau suksesi dunianya. Maka ini tidak menjadi masalah, karena itu lagi-lagi sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan bahwa kita akan menghadapi situasi kondisi yang demikian, baik membuat kita senyum atau sebaliknya membuat kita sedih. Maka kita kembali kepada akar masalah. Sesungguhnya bagi kita yang mencoba membangun iman, maka yang jadi masalah kehidupan sesungguhnya adalah ketika aktivitas kehidupan kita, apapun kondisinya, tidak terhubung dengan nilai-nilai iman. Akan jadi masalah sesungguhnya ketika kita lancar mendapatkan dunia, tapi agama kita justru tidak terurus. Ayo kembali kita bangun cara berpikir yang demikian. Menjadi masalah
kita lancar berumah tangga, ternyata yang membuat senyum istri dan anak-anak kita karena amannya saldo di dalam rekening kita. Justru sesungguhnya yang jadi masalah bagaimana kita pahamkan, apapun kondisinya, sekalipun dalam kekurangan, tapi tetap komitmen konsisten terhadap syariat Islam, taat kepada Allah. Apapun kondisinya, itu sesungguhnya tidak ada masalah. Karena struktur nikmat dalam Islam tentunya dipahami bersama adalah nikmat terbesar adalah iman, Islam, dan juga kesehatan. Maka dunia tidak disebut dalam hal ini. Maka kembali mari melalui media ini kita kembali kepada pakem, kepada ajaran yang sesungguhnya, sehingga kita tidak terus-menerus terkondisikan oleh suasana yang kita hadapi dalam hari-hari kehidupan kita. Inilah sejatinya Ihfadidin, pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami hakikat masalah. Lagi-lagi masalah terbesar adalah ketika seorang manusia tidak mengenal kepada eksistensi Allah dengan benar, sehingga dia tidak menyadari akan kedudukan dirinya di hadapan Allah dan kedudukan Allah di hadapan dirinya, sehingga tidak menyandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menerjemahkan apa yang hadapinya, yang dilihatnya, yang dialaminya menurut cara berpikirnya, sehingga dia akan merespon dan bahkan mungkin terus sulit bersyukur kepada Allah karena tidak menerima bahwa hakikat kehidupan yang dihadapinya itu adalah kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ihfadillah rahimakumullah, perkara besar yang perlu kita pahami bersama. Maka sudah tidak bisa dihindari, sunnatullah kehidupan akan menghadapi sebuah keadaan, baik itu lapang maupun sempit, sedih maupun senang, ataupun penderitaan, ataupun sebaliknya kemudahan hidup. Tidak akan jadi masalah, tidak akan jadi soal bagi orang-orang mencoba berkomitmen dengan imannya, karena semua itu sesungguhnya menjadi bagian langkah-langkah aktivitas yang kemudian bisa menjadi sarana untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah bersabda, sungguh baik perkara orang yang beriman, tatkala dia diberikan kemudahan hidup, sarana hidup, kenikmatan hidup, maka dia syukuri, maka itu menjadi kebaikan. Dan sebaliknya, ketika dia diberikan musibah, penderitaan, rasa sakit, penyakit mungkin, tapi dia terima dengan sabar, dengan lapang dada, maka itu pun menjadi kebaikan. Demikian betapa indahnya hidup menjadi orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seperti demikian, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita, bisa menghadapi kenyataan hidup kita sekalipun tidak sesuai dengan ekspektasi cara berpikir kita, sehingga kita senantiasa tidak miskin senum walaupun kita dalam kesedihan, ataupun sebaliknya tidak terlalu melampaui batas kebahagiaan atau kegembiraan, tetap bersyukur, menyadari bahwa semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga eksistensi Allah senantiasa wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Nastagfirullahaladzim wa lakum. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.